Halo semua, suara Ibu sudah terdengar? Oke, Ibu mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana? Oke, gimana keadaannya semuanya di sana? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Oke, iya. Ibu belum merekap untuk tugas video kalian ya. Nanti akan Ibu rekap, dan sebelum UTS mungkin nanti Ibu akan merekap semua tugas kalian. Jadi tugas yang kurang atau yang belum ngumpul tugas nanti bisa dilihat ya. Jadi sebelum selesai mata kuliah ini, kalian sudah bisa melengkapi tugas dulu. Oke, sebelumnya untuk materi sebelumnya ada yang ditanyakan? Untuk tugasnya sudah semua mengerjakan? Untuk Excel, PowerPoint? Oh. Ayo, hari ini terakhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita absen dulu ya. Mohon di-on-kan semua kameranya. Hari ini tidak ada mata kuliah ya? Oke. Kita absen dulu ya. Ayo lihat ke kamera semua. Oke, Ibu absen. Lihat ke kamera. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk absennya hari ini. Oke, hari ini sudah hadir 29 orang ya. Harusnya kelas ini 35 ya, 32. Oke, 35. Tadi Ibu sudah konfirmasi sama PJ bahwa di akhir sesi ada kuis. Kuis ini kita menggunakan Quizizz, jadi tidak menggunakan Scalsa. Jadi diharapkan mengikuti perkuliahan dari awal sampai dengan akhir. Jika tidak mengikuti perkuliahan di akhir, berarti nilai kuis kalian pertemuan ini kosong. Tidak ada kuis susulan. Oke, paham? Oke, diinfokan temennya sebelum selesai perkuliahan bisa join via Google Meet ya. Nanti diharapkan semuanya hadir untuk kuisnya. Kuisnya boleh open materi, jadi nanti kalian boleh sambil open karena materi di pertemuan 5. Sudah mendownload materi di pertemuan 5? Oke, kalau sudah mendownload pasti sudah membuka ya. Nah, di materi 5 itu lumayan banyak untuk materinya. Jadi nanti kalian perhatikan dari setiap poin-poinnya. Oke, nanti kuisnya ada 10 soal. Ya, 10 soal waktunya 10 menit. Oke. Info teman-teman yang belum masuk bisa join ya. Oke, Ibu sudah bisa masuk ke materi? Oke. Ibu izin share ya. Tampilan PPT Ibu sudah kelihatan? Oke, di sini kita masuk untuk pertemuan kelima di mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer. Ya, di sini Ibu akan menerangkan tentang teknologi informasi dalam keperawatan. Mungkin kalau dalam keperawatannya kalian lebih paham, tapi Ibu akan menyangkut sedikit di bagian teknologi informasinya ya. Kalau misalkan Ibu ada kurang pemahaman atau tentang keperawatan, nanti kalian bisa membenarkan ya. Oke, ini adalah materi pembahasan hari ini, di mana ada teknologi informasi dalam keperawatan, batasan teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan,
peran teknologi informasi bagi layanan pemberi asuhan keperawatan, dan dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Inilah yang akan nanti Ibu bahas. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, kalau nanti saat Ibu menjelaskan ada yang kesendat-sendat dengan jaringannya atau jaringan Ibu, mohon diingatkan ya. Oke, sebentar, ada yang masuk lagi. Oke. Pertama, teknologi. Nah, di sini teknologi dibagi menjadi tepat dan guna. Dimaksud dengan tepat yaitu teknologi sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Teknologi itu berarti saat ini itu adalah kebutuhan masyarakat. Termasuk handphone kalian itu suatu teknologi juga. Nah, gunanya teknologi dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, berarti ini teknologi itu sangat berguna sebagai nilai tambah untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, di sini juga teknologi tepat guna atau sama dengan inovasi, di mana teknologi itu juga bisa mengembangkan produk, pendekatan kreatif, pengetahuan ilmiah, sampai dengan peningkatan nilai tambah. Nah, inilah yang menjadi teknologi tepat guna yang menghasilkan suatu inovasi ya, yang menggunakan teknologi. Suara Ibu jelas? Oke. Nanti mohon ya, bagi teman yang mau masuk di saat Ibu menjelaskan, mungkin nanti bisa WA Ibu ya, sebelum masuk ya. Oke, Ibu lanjut. Untuk teknologi bidang kesehatan sendiri, ya, di sini dibagi dua, teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Kalau teknologi kesehatan, ini berfokus pada peralatan penunjang medis dan penunjang diagnosis. Ini untuk yang teknologi kesehatan. Kalau yang teknologi informasi, berfokus pada manajemen sistem informasi untuk menunjang pelayanan dan penelitian kesehatan dan keperawatan. Mungkin di sini untuk teknologi kesehatan sudah banyak ya, banyak digunakan. Untuk prakteknya sendiri, ada nggak sih alat-alat menggunakan teknologi di keperawatan sendiri? Di prakteknya? Banyak ya? Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi di peralatan penunjang medis. Oke, nah untuk era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi kesehatan dan teknologi informasi ini semakin berkembang begitu pesatnya karena saling berhubungan. Ya, saat ini siapa saja yang mampu menguasai teknologi yang ada di bidang kesehatan, maka orang tersebut akan menjadi pimpinan dari dunia bisnis karena sangat menguasai teknologi dan khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi mempunyai manfaat dan peran yang sangat penting bagi khususnya di bidang kesehatan. Nah, ini adalah pengertian dari teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Jadi kalau pengertian teknologi kesehatan yaitu segala hal yang berhubungan dengan kemutahiran peralatan penunjang medis dan peralatan penunjang diagnosis. Berarti dia teknologi kesehatan yaitu peralatan penunjang medis yang menggunakan teknologi. Tetapi kalau teknologi informasi, pengertiannya adalah segala hal yang berhubungan dengan kemutahiran, sama-sama kemutahiran, tapi dalam bentuk penyimpanan dan penyebaran informasi. Nah, kalau di teknologi informasi itu lebih ke kemutahiran berbentuk informasi. Tapi kalau teknologi kesehatan, itu kemutahiran dalam peralatan penunjang medis. Tapi sangat berkaitan ya, teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Ini adalah pelengkap. Nah, di sini perlu teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Kenapa? Karena
kompleksitas tugas manajemennya, pengaruh globalisasi saat ini, perlu respon time cepat, dengan waktu yang cepat. Kalau misalnya kita lambat, tulisan catatan kita manual, diagnosanya manual, apakah responnya cepat? Apa tidak ya? Ya, jadi harus ada juga yang menunjang, sistem yang menunjang agar pelayanannya lebih cepat. Oke, selanjutnya ada tekanan persaingan bisnis. Perkembangan iptek era globalisasi sampai dengan era reformasi. Tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan dan keperawatan sampai dengan kejelasan masyarakat, tuntutan tentang ketidakpuasan. Nah, berarti ada ketidakpuasan di sini. Karena harus ada seimbang teknologi kesehatan dan teknologi informasi agar tidak ada bahasanya ketidakpuasan antara pasien dilayani oleh misalkan di sini perawat. Bagaimana agar pasien itu terpuaskan atau bahasanya tidak kecewa dengan pelayanan perawat? Mungkin adanya tindakan yang cepat. Nah, tindakan itu juga perlu adanya teknologi agar data-data atau proses yang proses untuk bahasanya apa yang dilakukan oleh perawat itu agar cepat ditangani. Ya. Nah, ini adalah teknologi kesehatan versus dengan teknologi informasi. Di sini ada poin-poinnya untuk kemampuan sistem, ya. Untuk kemampuan sistemnya, teknologi kesehatan itu salah satunya adalah proses hasilnya cepat dan akurat. Kalau untuk teknologi informasi di kesehatan, proses transaksinya cepat dan akurat. Nah, ini sama ya. Nah, ini untuk kemampuan sistem. Ada lagi untuk tujuan teknologinya. Ada lagi untuk prinsip teknologi. Banyak sekali penilaiannya. Fungsi teknologi. Dari dua teknologi itu apa sih fungsinya? Keuntungannya apa sih? Aplikasi teknologi apa saja? Untuk kesehatan, CT scan, sinar X, ECG, ini ya yang digunakan ya? Iya, untuk kesehatan. Nah, ya kalau untuk di kesehatan menggunakan aplikasi teknologi ini. Nah, tapi kalau untuk di teknologi informasi di kesehatan, biasanya sistem informasi rumah sakit, biasanya ada mungkin lebih ke pelayanan atau informasi rumah sakit di website. Nah, itu sistem pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputer. Biasanya juga pencatatan yang dilakukan oleh perawat, nanti misalnya diagnosa apa dari dokter, dimasukkan ke sistem, nanti sistem memproses. Nah, itu termasuk pendokumentasian. Ya. Nah, di sini kan jelas berbeda teknologi kesehatan dengan teknologi informasi, tetapi mereka saling berhubungan. Ya, hasil dari CT scan yang didapat di teknologi kesehatan juga bisa disimpan atau diolah menggunakan teknologi informasi masuk ke dalam sistem informasi rumah sakit. Bisa? Bisa tidak? Halo? Oke. Di dalam misalkan di sini CT scan ini kita sebentar, ini ada yang baru masuk lagi ya, temannya. Oke, ada yang mau masuk lagi? Sudah 34 orang. Nanti yang kalau mau masuk lagi WA dulu ya. Oke, Ibu lanjut saja. Oke. Selanjutnya, peran teknologi informasi bagi layanan pemberi asuhan keperawatan. Nah, di sini dalam dunia teknologi, informasi terus berkembang, dan hal ini juga berpengaruh pada dunia keperawatan, di mana membawa efek yang sangat berarti di dunia keperawatan. Sangat berpengaruh ya teknologi informasi sekarang di dunia keperawatan. Apalagi bukan hanya dunia keperawatan, mungkin kebidanan, mungkin juga
dalam dunia IT sendiri. Nah, di sini untuk tenaga perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berperan besar bagi pelayanan kesehatan, mempunyai peran penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, berarti dari teknologi informasi, bagaimana seorang tenaga perawat di sini mempunyai peningkatan mutu pelayanan kesehatan sendiri. Bagaimana mereka meningkatkan pelayanannya? Selanjutnya, penerapan teknologi informasi manajemen berbasis komputer adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi, bagi kalian calon perawat di sini, jangan sampai kalian di sini cuma mengerti merawat atau mengerti bahasanya kerja kalian, tapi tidak bisa menggunakan sistem, itu juga salah. Jadi di sini harus seiring, ya. Jadi kalian harus bisa juga menggunakan sistem, di mana penerapan teknologi informasi saat ini itu sangat penting demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jika kalian bahasanya cuman taunya tindakan tapi tidak tahu caranya menggunakan teknologi informasi, juga saat ini kurang, bahasanya itu kurang lengkap. Ya tidak? Kalian sudah jago dalam keperawatan, tapi kalian belum bisa menggunakan sistem informasi. Untuk di era sekarang, apakah itu sudah cukup? Ya, belum cukup ya, berarti harus seimbang, di mana kalian tahu apa itu ilmu keperawatan dan juga penerapan dari teknologi informasi. Harus seimbang ya, agar ilmu yang kalian dapat bisa lebih ditingkatkan ya. Oke, selanjutnya sistem informasi manajemen keperawatan disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi, serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Nah, di sini berarti sistem informasi manajemen keperawatan di sini yaitu untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Jadi tidak bisa sembarang. Nah, artinya sistem informasi manajemen keperawatan di sini untuk memudahkan pelaksanaan manajemen asuhan keperawatan. Ini sama ya, yang artinya sistem informasi manajemen keperawatan. Dengan tujuan, jadi saat ini tujuan yang paling dasar, yaitu aplikasi atau sistem harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen keperawatan. Jadi tujuan dari sistem informasi manajemen keperawatan yaitu aplikasi atau sistemnya harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen keperawatan. Ya, berarti ada sebuah aplikasi atau sistem yang membantu. Nah, di dalam sistem informasi di sini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan perawat, di mana di sini pelaksanaan asuhannya keperawatan yang juga tidak disertai pendokumentasian yang lengkap. Ya, pada saat kalian melakukan asuhan keperawatan di sini tidak disertai dengan pendokumen yang lengkap, maka pendokumentasian yang dilakukan secara tertulis dan manual juga mempunyai kelemahan, yaitu sering hilang. Saat ini masih manual nggak sih? Masih tertulis nggak sih? Saat kalian praktek pendokumentasiannya? Oke. Tapi lebih banyak yang manual atau yang sistem? Oke. Nah, berarti kalau manual berarti kalian harus siap-siap punya backupan, jadi biar nggak hilang ya data pendokumentasian ya. Soalnya apalagi kalau misalkan kalian sudah buat praktek tentang kalian misalnya hewan atau apa, tentang kesehatan. Nah, kalian sudah punya data, tapi pada saat sistemnya masih manual, kalian tidak punya backup, maka datanya hilang. Kalian mengulang lagi kan ujinya, ya kan? Nah, itu harusnya lebih teliti. Apakah habis kalian membuat suatu praktek, kalian dokumentasi, apakah kalian masukkan ke dalam sistem agar tidak ada data yang hilang.
ya. Jadi komputerisasi itu sangat penting untuk contohnya di sini di bidang keperawatan. Nah, selanjutnya informasi keperawatan itu adalah ilmu keperawatan yang terintegrasi dengan ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi. Nah, ini penggabungan untuk mengolah data dan pengetahuan dalam praktek keperawatan. Jadi di dalam informasi keperawatan itu ada 3 ilmu. Ilmu apa? Ada 3 ilmu. Ilmunya ilmu apa? Oke, ada 3 ilmu ya, berarti di dalam informasi keperawatan. Ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi. Nah, 3 ilmu inilah yang dijadikan satu di dalam informasi keperawatan. Di mana informasi keperawatan juga terintegrasi dari data, informasi, dan pengetahuan untuk mendukung pasien, perawat, dan pengguna dalam berperan mengambil keputusan. Berarti di dalam proses informasi keperawatan juga butuh data-data, di mana data-data atau informasi itu harus yang akurat ya, apalagi di dalam keperawatan. Gak bisa kita mengada-ngada. Bisa nggak sih kalau kalian buat uji coba tuh datanya ngada-ngada dalam prakteknya? Nggak bisa ya. Apalagi misalkan kalian sudah prakteknya ke manusia. Nggak bisa mengada-ngada. Obat yang dikasih juga, misalkan sakitnya batuk juga, obatnya harus obat batuk, nggak bisa obat gatal ya. Jadi cuma perumpamaan. Oke. Nah, selanjutnya di sini menurut Ana, di sini ada 6 standar praktek untuk informasi keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Itu lebih berfokus pada pasien yang meliputi identitas pasien. Selanjutnya ada identifikasi hasil. Nah, untuk identifikasi hasil ini adalah hasil siklus teknologi informasi dari pasien dan pasien dalam mendukung adanya perubahan dalam pembuatan keputusan. Berarti dari hasil yang sudah didapat berarti ada identifikasi hasilnya. Selanjutnya muncul diagnosanya. Menggambarkan hasil perawatan yang terukur. Diagnosa dari hasilnya tersebut. Selanjutnya, rancangan apa? Nah, di sini berarti penggunaan teknologi untuk menambah atau merubah data dalam perencanaan keperawatannya. Dari diagnosanya, apa yang muncul nih? Perancangannya, apa yang harus dilakukan? Selanjutnya adalah implementasi. Di mana implementasi di sini merupakan tindakan yang nyata kepada pasien. Selanjutnya adalah evaluasi. Apa sih hasil yang sudah kita laksanakan? Sudah sesuai? Apakah perawatannya cukup? Pasiennya sudah membaik? Nah, dari 6 standar praktik ini yang biasanya kalian gunakan, biasanya, ya. Nah, ya berarti sesuai ya kalau menurut Ana dari 6 standar praktik ini. Yang pertama dari pengkajian, identifikasi hasil, diagnosa, perancangan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Sekarang Ibu tanya, bisa nggak kalau dari awal kita langsung bahasanya langsung implementasi atau tindakan tanpa kita tahu, tanpa kita menanyakan diagnosa atau identifikasi hasilnya dulu? Bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Nah, berarti ada tahapan-tahapannya sendiri. Ya, ada kalau menurut standar praktiknya ada tahapan yang sesuai yang harus dilakukan oleh perawat. Pengkajian dulu sampai dengan evaluasi. Tidak bisa tahapan itu mungkin ada 1-2 tahapan yang mungkin bisa dijadikan satu pemahaman langsung bisa implementasikan. Oke, untuk sini ada yang ditanyakan? Oke, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk untuk dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Dampaknya. Untuk dampak teknologi informasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
ya. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama, mempercepat arus informasi. Nanti Ibu jelaskan apa maksudnya. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Media sosial membantu individu dalam mencari informasi. Media hiburan, sharing dan berbagi file. Yang terakhir adalah membantu penyelesaian masalah dengan mudah. Oke, kita akan masuk untuk pembahasan satu-satu dalam dampak positif. Mempercepat arus informasi. Apa yang dimaksud dengan mempercepat arus informasi? Jadi di sini arus informasi di sini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat. Meskipun di sini terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Jadi untuk perawat sendiri kalau mau melakukan memberi informasi kepada pasien agar dicek kembali ya apakah informasi itu sudah akurat atau tepat ya. Jangan sampai perawat memikir bahasanya informasi itu harus cepat disampaikan oleh pasien, tapi tidak akurat. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, selanjutnya mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Nah, di sini untuk mempermudah akses di sini maksudnya merupakan salah satu efek domino atau berkelanjutan dari bertambah cepatnya arus informasi. Jadi di sini dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Aksesnya kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Membantu individu dalam meningkatkan informasi pengetahuan yang dimiliki. Oke. Selanjutnya adalah media sosial. Kalian sendiri media sosial itu menurut kalian sangat dibutuhkan gak sih? Sangat ya, untuk era sekarang juga sangat dibutuhkan sekali ya. Nah, ini juga yang dimaksud dari media sosial di sini untuk dampak positifnya. Untuk perkembangan teknologi sendiri, contoh salah satunya di sini yaitu Facebook, Instagram, YouTube. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan teknologi informasi atau komunikasi di dalam keperawatan sendiri. Ya. Jadi media sosial di sini sangat dibutuhkan ya. Oke, selanjutnya membantu individu dalam mencari informasi. Membantu individu dalam mencari informasi. Nah, di sini berarti dalam mencari informasi yang baru, ya, di sini sangat atau peranan teknologi di sini sangat penting. Karena dengan adanya teknologi, maka individu dapat tahu informasi itu dengan cepat. Misalkan ibu mau ke rumah sakit, tapi ibu nggak tahu rumah sakit mana yang terdekat. Ibu coba searching di Google Map, rumah sakit. Oke, muncul yang paling terdekat. Menurut kalian sangat membantu nggak? Ya, nah sangat membantu sekali ya. Jadi penggunaan di sini kata membantu individu dalam mencari informasi itu salah satunya contohnya itu. Ya, apalagi di bidang kesehatan. Jadi semua pelayanan di bidang kesehatan sekarang butuh teknologi, di mana teknologi ini mempercepat suatu informasi yang dibutuhkan dari individu itu tersebut. Ya, oke, selanjutnya adalah media hiburan. Nah, di sini untuk pemanfaatan dari teknologi informasi dalam hal hiburan di sini juga lebih komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contohnya di sini media hiburannya itu ada game. Di sini banyak masih yang main game. Yang cowok-cowok masih main game ya? Jarang?
Gara-gara tugas, Bu. Ya, gara-gara tugas. Ya, tapi setidaknya games tuh bisa jadi media hiburan kalian juga. Jadi pada saat kalian mungkin di waktu-waktu senggang kalian, salah satunya, tapi kan tidak benar-benar 100% lepas dari game, ya kan? Nah, mungkin yang perempuan juga pada saat kalian kerja, lagi apa, misalkan, nah butuh juga di sini mendengarkan musik. Agar apa? Agar berarti kita kerjanya juga tidak maksudnya bisa rileks, bisa santai. Di saat kita terbebani oleh pekerjaan, dibebani oleh tugas, tapi ada media hiburan yang bisa setidaknya menghibur kita. Misalkan lagi jomblo, berarti kan media hiburan yang menghibur, bener tidak? Bener gak? Nah, kalau yang jomblo, tapi kalau yang gak jomblo kan berarti bukan media hiburan yang menghibur, tapi apa? Jalan sama pacar, ya. Di sini, ya, jalan sama Ayang di sini. Ada yang pacaran satu kelas? Di sini ada yang pacaran satu kelas? Oh, Desta sama siapa? Loh, nggak apa-apa, kan namanya juga hiburan kan? Biarlah mereka yang tahu ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah sharing dan berbagi file. Nah, untuk sharing dan berbagi file di sini dalam teknologi itu sangat penting. Atau di sini juga bahasanya menggunakan internet atau menggunakan bahasanya sharing. Sharing itu bisa menggunakan internet, bisa menggunakan cloud store. Kalian menggunakan Google Drive, itu juga bisa penyimpanan data. Dan selanjutnya bisa sharing menggunakan flash disk atau dulu masih disket. Pernah tahu disket nggak? Pernah tahu disket nggak? Yang bentuknya kotak. Ini iya betul, CPU. Ini yang lain pada tahu nggak ya, diam-diam nih? Atau Desta aja yang tahu nih? Oh iya. Oh iya, oke. Share it yang ada di HP ya, itu juga bisa buat sharing. Nah, berarti di sharing dan berbagi file ini termasuk juga yang positif di dalam perkembangan teknologi juga. Apalagi kalau misalnya kalian nyimpen data atau kalian nyimpen tugas, teman kalian mau ngopi, ya udah tinggal sharing aja. Kecuali kalian mengerjakan UAS, teman kalian ngopi, itu lain arti, apalagi UASnya Ibu ya. Oke? Jangan sampai UTS dan UAS ada yang jawabannya sama. Ibu sudah tekankan dari awal, kalau jawabannya sama, nilainya Ibu bagi 2. Itu kalau 2 orang, tapi kalau lebih berarti nilainya dibagi dengan orang yang sama. Oke? Selanjutnya, membantu penyelesaian masalah dengan mudah. Nah, di teknologi informasi sendiri berarti di sini membantu dalam penyelesaian masalah dengan informasi yang mana yang tepat agar bisa membantu dalam penyelesaian masalah sendiri. Oke. Dampak negatif. Setelah dampak positif ada juga dampak negatifnya. Nah, di dampak negatif sendiri, meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi di sini memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada kata penyalahgunaan. Disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Jangan sampai salah penggunaan teknologi informasi ya. Menurut kalian, kalau kalian pada saat menyimpan data pasien, ya, misalkan nih, data rekap medis pasien A, apakah kalian akan share untuk si B?
Ya, itu ada namanya privasi ya. Itu termasuk kalau kalian share untuk pasien B, berarti namanya termasuk hitungannya dampak negatif. Karena tidak boleh ya teknologi informasi digunakan membantu si perawat dalam menyebarluaskan yang seharusnya tidak disebarkan. Kalau kalian namanya ada kode etiknya begitu ya? Ibu kurang paham. Iya betul? Ya, nah itu. Kode etik itu harus dijaga sekali. Oke. Dari dampak negatif muncullah beberapa dampak negatif. Salah satunya, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Karena adanya teknologi, buat apa berkomunikasi sama teman offline? Lebih baik sama teman online, asik lagi. Ada nggak yang di sini yang chattingan sama teman online tapi nggak pernah ketemu? Ayo, jujur. Di sini ada? Ada banyak, misalkan kalian menggunakan sosial media Instagram, kalian misalkan posisi sekarang di Purwokerto, tapi teman kalian itu di Jogja, tapi kalian hanya chat-chat DM-DM-an saja mungkin, tapi tidak pernah ketemu. Nah, itu termasuk dari individu menjadi malas untuk bersosialisasi dengan secara fisik. Ya. Jadi lebih menggunakan dunia maya untuk saat ini. Nah, selanjutnya, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber. Orang berlomba-lomba mencari data. Contohnya di sini data pasien, data dokter. Berapa sih gaji untuk gaji perawat dan gaji dokter? Pasti misalkan ada orang yang penasaran, pasti dia menggunakan hacker untuk mencari informasi. Ada juga misalkan biasanya itu penyakit apa, diagnosa apa. Nah, menggunakan hacker, nanti misalkan harusnya positif malah jadi negatif. Itu bisa begitu. Itu termasuk dampak negatif. Selanjutnya, cyberbullying. Nah, di sini pembulian yang terjadi. Hati-hati ya, kalau kita menggunakan teknologi. Kalau kita asik sendiri dengan teknologi tanpa memperdulikan dunia luar kita, cyberbullying lah yang akan terjadi. Selanjutnya, konten negatif yang berkembang pesat. Nah, konten negatif di sini mungkin kalau misalkan ada sensor-sensor sendiri yang tidak harus disebarluaskan, itu yang dimaksud dari konten negatif. Dampak negatif lainnya yaitu fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Fitnah yang dilalui secara yang dilakukan melalui media sosial sampai dengan fitnah langsung. Ya, tatap muka atau lain sebagainya. Selanjutnya, menjauhkan yang dekat. Nah, dijauhi orang-orang terdekat, itu termasuk dari dampak negatif. Misalkan kita lagi keasikan menggunakan teknologi atau bersosialisasi menggunakan medsos. Biasanya kita sering ngumpul, sekarang kita jarang ngumpul. Nah ini menjadikan yang jauh menjauhkan yang dekat. Oke, selanjutnya dampak negatifnya adalah pengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Nah, di sini berarti dari dampak negatif muncullah juga mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Selanjutnya, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Contohnya, jam harusnya kita kerja, kita malah tidur. Jam harusnya kita kosong, kita ngerjain tugas, kita malah tidur. Itu sama-sama membuang waktu yang tidak berguna. Ya, nah jangan ya. Jadi memaksimalkan waktu agar kalau kalian sudah mengerjakan semua tugas kalian, maka habis itu kalian punya banyak waktu untuk kalian terserah mau kalian ngapain. Ya, yang penting tugas kalian kerjakan dulu. Tapi setahu ibu, apalagi di keperawatan, tugasnya banyak nggak sih? Ya kan, tugasnya banyak banget ya.
malah pusing ya. Malah nanti kalau bahasanya kalian yang dulunya sering ngumpul sama temen, malah dibilang sekarang, ih sombong nggak pernah ngumpul. Padahal bukan nggak pernah ngumpul karena nggak mau, karena banyak tugas. Bener nggak? Iya. Iya, tapi kadang-kadang temennya salah kaprah, dikirain kalian itu alasan. Padahal mereka nggak tahu aja, apalagi kalau kalian sudah menjadi seorang perawat. Dimana nanti kalian waktunya tuh, ibu punya adik ipar, perawat, itu dia kena shift malam terus. Berarti shift malamnya apa? Dia nggak tidur. Dia harus standby. Kalian siap nggak nanti buat kayak gitu? Oke. Iya, berarti kan kalian masuk ke perawatan, berarti kalian harus tahu dulu. Berarti kalian sudah tahu konsekuensinya apa nih untuk kedepannya. Di saat sekarang tugasnya banyak, tapi untuk nanti mungkin tugasnya itu lebih langsung ke prakteknya. Dan waktu kalian lebih banyak tersita. Mungkin nanti orang lebaran kalian di rumah sakit, merawat orang, ya. Jauh lebih waktu kalian itu kalian betul-betul mengemban tugas kalian. Mulia kok tugas kalian, pahalanya banyak membantu orang. Bukan hanya kalian mendapatkan gaji, tapi kalian membantu orang. Pahalanya double. Ya, jadi semangat ya. Untuk sekarang jangan mengeluh, tugasnya banyak, Bu. Nanti kalian lebih mengemban tugas yang lebih berat. Oke, Ibu doakan anak di kelas ini pokoknya semua sukses ya. Ketemu Ibu. Amin. Sama-sama. Pokoknya nanti ketemu Ibu di luar ditegur ya. Jangan sombong-sombong ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini untuk dampak negatifnya. Nah, sebelum Ibu masuk ke PDA, sudah pernah tahu PDA? Baru dengar PDA? Yang lain? Oke, berarti kita kenalan dulu ya dengan PDA. PDA itu adalah Personal Digital Assistant. Kalian bentuknya seperti ini, Medical PDA. Adalah sebuah alat komputer genggam portable dan dapat dipegang tangan yang didesain dengan organis individu, namun terus berkembang sepanjang masa. Fungsinya sebagai kalkulator, jam, kalender, games, internet, akses dan pengirim dan penerima dan lain sebagainya. PDA terbaru bahkan memiliki tampilan layar yang berwarna dan kemampuan audionya dapat berfungsi sebagai telepon bergerak sampai dengan media player. Berarti medical PDA ini yang digunakan perawat atau dokter. Jadi dalam bentuk komputer tapi yang bisa seperti tab yang mencatat semua apa kegiatan apa yang sudah apa kegiatan yang harus dicatat. Misalkan di perawat, apa yang harus dicatat? Misalkan kita datang ke pasien A. Pasien A itu hari ini apa perkembangannya? Apa yang sudah harus dianalisa lagi? Nah, dicatat di medical PDA ini. Jadi alat bantu yang dipakai di contohnya di sini di keperawatan. Sudah agak mudeng apa itu PDA? Sudah agak tahu apa itu PDA? Oke. Nah, sebelumnya Ibu tanya, di dalam praktek kalian sendiri, kalian sudah menggunakan PDA belum? Belum ya? Mungkin nanti. Nah, di sini juga PDA ini, Ibu nggak tahu ya kalau di UHB PDA ini ada apa enggak untuk prakteknya, tapi untuk di rumah sakit besar, PDA ini sudah banyak digunakan, ya, apalagi di dalam perawat atau dokter, misalkan ada pasien habis konsultasi dicatat menggunakan medical PDA ini. Oke, selanjutnya manfaat dari PDA. Manfaatnya di sini PDA banyak sekali.
ya. Yang pertama, mengurangi kesalahan dalam pemberian obat pada pasien dan membantu dalam perhitungan diet dan cairan pada pasien. Nah, berarti ada proses timbal balik di mana saat kita mencatat di PDA dan PDA langsung memproses dan memberikan data yang menurut dia cocok dengan apa yang sudah kita inputkan. Paham? Prosesnya awal ini paham? Oke. Ya, selanjutnya mendokumentasikan asuhan keperawatan dengan cepat. Karena prosesnya tidak manual lagi. Misalkan di dalam PDA ada namanya sistem voice. Yang dimana misalkan perawat itu lagi sibuk. Dia pengen mencatat tapi bahasanya lewat suara. Langsung terekam di PDA. Nah ini dokumentasinya prosesnya cepat sekali. Tidak perlu lagi kalian tuh cari pulpen. Pinjem pulpen dong. Saya mau catat, misalkan pasiennya sudah sekarat, menurut kalian membantu nggak? Membantu sekali ya. Nah, proses cepat dalam penanganan keperawatan sendiri atau asuhan keperawatan sendiri, dengan adanya PDA ini sangat membantu. Ada sebuah media atau digital atau sebuah tab yang digunakan dalam suatu interaksi antara perawat ataupun dokter dengan pasiennya. Sampai dengan manfaat PDA itu mengurangi beban kerja dan meningkatkan kepuasan kerja perawat. Di saat kalian sudah capek, banyak kegiatan, kalian harus merekap. Biasanya perawat gitu nggak sih? Hasil akhirnya adalah merekap kegiatan kalian yang kalian lakukan. Kayak gitu, hasil akhirnya. Nah, kalau misalkan di PDA, kalian bahasanya kalau misalnya tadi Ibu bilang ada sistem voice. Kalian tidak harus lagi mencatat, mencari pulpen, data kalian misalkan hilang, tidak begitu lagi. Kalian cukup merekam voice kalian dan bentuknya note. Oh, hari ini saya melakukan kegiatan ini. Kalau misalnya kita buka besok, oh ternyata kemarin saya melakukan kegiatan ini. Nah, kerja kalian itu akan lebih praktis dan lebih cepat menggunakan PDA. Selanjutnya, sistem kerja dari PDA sendiri. Jadi di sini PDA itu sama ya, komputer genggam atau seperti tab, ya tab yang dipakai. Dan di sini juga PDA ini sama cara kerjanya menggunakan sistem operasi yaitu seperti Windows XP, udah pernah dengar? macOS, pernah dengar? Oke, Windows XP, macOS ini berada di, misalnya Windows XP itu berada di laptop kalian ya. Itu adalah sistem operasi yang digunakan pada laptop. Nah, tetapi kalau untuk PDA itu akan didesain khusus untuk PDA Windows-nya. Nah, untuk dua kesamaan sistem operasi pada PDA yaitu Palm dan Pocket PC Windows Mobile. Ini yang ada di dalam PDA. Keduanya bekerja dengan program piranti lunak yang berbeda. Jadi walaupun berisikan banyak dokumen seperti gambar, musik, dan lainnya, yang bisa dipakai namun tidak pada pemrograman. Berarti yang ada di dalam PDA bisa digunakan yaitu seperti berisikan dokumen, gambar, musik, dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk membangun suatu pemrograman atau program. Dan pada penyimpanannya, kartu memorinya di sini disimpan dalam RAM dengan ukuran puluhan megabyte. Cukup besar sekali di sini. Ya, berarti untuk PDA ini bisa menampung besar dokumen sampai megabyte. Nah, di sini juga menggunakan adaptor yang disambungkan ke tenaga listrik. Otomatis sama seperti HP kita cas pakai tenaga listrik. Sama ya berarti ya untuk PDA kalau untuk baterainya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau untuk zaman dulu mungkin berbentuknya yang ini. Kelihatan gak sih di kalian?
Nah, sebelah kanan ini ya, tapi untuk sekarang seperti tab yang di sebelah kiri. Ada pulpennya membantu juga. Jadi kalian gak usah ribet cari pulpen. Misalkan biasanya atau kadang-kadang perawat tuh juga butuh gambar nggak sih? Ibu juga kurang paham. Kan biasanya mendiagnosa orang ada gambar juga nggak sih? Atau orang sakitnya di bagian mana kalian gambarkan gitu? Pernah? Pernah nggak sih prakteknya kayak gitu? Oke, belum pernah. Berarti ini mungkin dia mencatat apa yang diomongkan oleh dokter tentang pasiennya, maka dia mencatat. Ini yang tempo dulu ya, sebelah kanan. Yang barunya seperti tab. Kalau dulu seperti HP kecilnya. Sekarang besar seperti tab. Nah, merupakan layanan pengingat. Di sini contoh penggunaan PDA berbasis software on time RX time RX. Di sini kurang tahu lagi Ibu kalau untuk di UHB sudah ada apa belum, tapi kalau untuk di rumah sakit sudah banyak. Nah, untuk on time RX di sini adalah merupakan software pengingat klien dalam memakan obat dan dapat membantu perawat pada saat memberikan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Kapan waktu minum obat pasien yang dirawat sehingga tepat waktu, tepat nama pasien sesuai dengan prinsip 6 yang benar. Berarti kita melayani pasien bagaimana. Nah, inilah menggunakan on time RX. Di mana program on time RX memiliki layar utama dengan tombol dan fitur sendiri di dalam ponsel yang sudah memiliki program ini. Nah, mungkin kalau zaman dulu layarnya masih kecil, tapi ada tombol-tombol di bawahnya. Tapi sekarang layarnya full karena ada tombol di dalamnya. Ada fitur-fiturnya. Ya. Oke, selanjutnya. Ada beberapa alasan utama mengapa PDA digunakan dalam profesi medis dan perawat. Yang pertama, PDA memberikan kecepatan untuk mengumpulkan data. Jelas. PDA banyak digunakan dalam praktek medis dan keperawatan. Untuk sekarang ya. PDA banyak digunakan untuk tujuan pendidikan. Iya ya. Tergantung kalian nanti UHB pakai PDA atau enggak. Ini salah satu penerapan atau alat teknologi yang digunakan dalam medis. Selanjutnya, manajemen resiko dan mengurangi kesalahan karena terekamnya suatu data secara sistematis, mempercepat suatu pekerjaan perawat dalam menangani pasien, mengurangi stres karena mengurangi kerja tadi. Kalau kita pakai menggunakan PDA, berarti kita sama saja membantu diri kita dalam mempercepat kerja kita, jadi mengurangi stres. Nah, inilah beberapa alasan utama mengapa PDA di sini digunakan dalam profesi medis dan perawat. Oke, selanjutnya untuk pengoperasian PDA sendiri. Nah, di sini untuk pengoperasian PDA menggunakan jaringan internet dan wireless. Berarti di sini ada yang terhubung, ada koneksi yang terhubung. Dan di sini juga menggunakan server. Ya. Nah, server ini nanti yang terhubung menggunakan jaringan internet ke perangkat PDA tersebut. Jadi di sini nanti dari PDA tersebut ada data-data pasien yang dirawat di rumah sakit, disimpan pada komputer induk rumah sakit dan menjadi servernya. Berarti ada proses nih. Setelah kita melakukan tadi data-data pasien yang udah diperoleh, disimpan di servernya atau di komputer induknya rumah sakit. Nah, nanti dari server itu, dari komputer induk itu, bisa diakses lagi data-data pasiennya, tapi hanya boleh dokter, perawat, tenaga medis melalui PC atau PDA yang berlaku. Oke, selanjutnya dalam pengoperasian PDA di sini. Nah, di sini juga dari hasil penelitian dari aplikasi sistem ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas dokumen dan menghindari dari keterlambatan tindakan keperawatan dalam keadaan darurat. Kita sudah punya data, kita sudah punya data yang cukup.
Kalau misalnya pasien itu kritis, kita punya riwayatnya, apa yang sudah terjadi di pasien itu, maka akan ada tindakan yang cepat. Nah, di sini untuk penggunaan PDA dalam proses pendokumentasian dapat mengurangi waktu pendokumentasian karena perawat dapat melakukan pendokumentasian segera setelah perawat selesai melakukan tindakan. Kesalahan dalam pendokumentasian juga menurun. Perawat tidak perlu mengingat-ingat lagi tindakan yang ia lakukan kepada pasien. Untuk ditulis pada lembar pendokumentasian setiap pada saat melakukan pendokumentasian keperawatan secara manual. Dengan adanya PDA, berarti perawat tidak usah lagi mencatat secara manual. Sudah ada sistem terkomputerisasi yang membantu perawat dalam bekerja. Ya. Selain itu, pelatihan penggunaan PDA harus dilakukan secara terus-menerus sehingga dalam penggunaan tidak terjadi kesalahan. Sebelum perawat atau dokter menggunakan PDA, berarti ada suatu bahasanya pelatihan atau workshop penggunaan dari PDA agar tidak salah. Misalkan dia memasukkan data pasien, tapi masuknya ke obat, itu jelas salah. Tapi untuk diproses PDA, apakah diproses? Tetap diproses. Karena sistem yang sudah dijalankan oleh user saat dia memproses, bahwa itu sudah terproses. Kelemahan dari sistem. Maka dari itu, si user ini harus diberikan pelatihan agar tidak salah dengan menggunakan PDA. Ini untuk pengoperasian PDA. Selanjutnya, cara untuk memindahkan file dari PDA ke PC atau laptop. Yang pertama, mengambil kartu flash PDA, kemudian memasukkan ke card reader pada komputer, baik versi yang built-in maupun melalui port USB. Di sini masih ada yang menggunakan card reader. Di sini masih ada. Oke, tidak ya. Iya, tapi masih ada yang menggunakan flash disk ya. Nah, oke. Selanjutnya, meletakkan PDA di card khusus yang disambungkan ke port USB. Ini contohnya seperti flash disk. Nah, transfernya juga di sini melalui Wi-Fi atau Bluetooth di PDA. Nah, inilah proses dari perpindahan file dari PDA ke PC maupun dari PC ke PDA. 3 cara ini yang bisa digunakan. Sama seperti memindahkan file, ya, tapi bedanya di sini ada kartu flash PDA kalau khusus yang PDA. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan PDA dalam keperawatan. Yang pertama, menjaga kerahasiaan pasien. Ini sudah Ibu singgung. Kalian harus menjaga kerahasiaan pasien. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka dilindungi password dan bahwa program enkripsi data terinstall. Berarti sebelum kalian masuk ke PDA, kalian mempunyai masing-masing password. Dan password itu sudah terenkripsi. Misalkan password itu tidak kelihatan atau berbentuknya sudah, misalkan kalian dari 1 sampai 6, tapi yang kelihatan di database itu bukan 1 sampai 6, tapi kata-kata lain. Nah, itu yang dimaksud dari enkripsi. Kalian harus menjaga kerahasiaan pasien. Jangan sampai dibocorkan ya, data pasiennya ya. Karena salah satunya yang bikin kita dipercaya untuk menjadi perawat yaitu menjaga kerahasiaan pasien. Biarpun mungkin kita suami istri misalnya, yang sakit suami kita, tapi suami kita bilang sama dokter atau sama perawatnya, jangan kasih tahu istri saya. Nah, itu termasuk dari kerahasiaan pasien. Boleh, biarpun orangnya itu ibu kita maupun suami ataupun istri kita. Ya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan, PDA dapat terinfeksi bakteri dan dengan demikian memiliki potensi untuk menjadi faktor utama infeksi nosokomial.
Ibu kurang tahu nih, infeksi nosokomial. Di sini ada yang tahu nggak? Di sini ada yang tahu? Apa yang disebut bakteri nosokomial? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu, ibu juga nggak tahu yang dimaksud dari bakteri ini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu kalau PDA juga dapat terinfeksi bakteri ya. Karena mungkin pada saat perawat satu memegang, lupa untuk dibersihkan, maka perawat dua lagi yang memegang. Nah, ini akan terjadi, bisa terinfeksi. Ya, jadi harus steril sekali peralatan yang digunakan, dari jarum sampai dengan alat teknologi yang digunakan harus steril. Jangan sampai misalkan yang sering perawatan atau apa sih, kalau kalian itu alat medis itu, nah kalau digunakan mungkin disterilkan kembali, jangan sampai digunakan kembali dengan orang yang berbeda, jangan sampai seperti itu ya. Kecuali ada beberapa alat yang memang tidak bisa disterilkan, memang bisa dipakai untuk orang lain lagi. Nah, pemanfaatan PDA sendiri juga di sini. Pemanfaatan PDA di dunia keperawatan Indonesia nampaknya makin sangat minim. Berbeda dengan di luar negeri yang sudah berkembang pesat. Karena ada faktor penghambatnya, yaitu kurang terpaparnya perawat Indonesia dengan teknologi informatika khususnya PDA. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Oke, maaf ya. Ini suara ibu sudah jelas? Oke, ibu ulangin untuk slide ini. Pemanfaatan PDA di sini, untuk pemanfaatan PDA di dunia keperawatan Indonesia nampaknya masih sangat minim. Berbeda dengan di luar negeri yang sudah berkembang pesat. Ada faktor penghambatnya, yaitu kurang terpaparnya perawat Indonesia dengan teknologi informatika, khususnya PDA. Benar apa betul? Benar? Ya, betul sekali. Karena masih perawat kebanyakan masih menggunakan sistem yang manual ya. Kurang ngerti karena pemerintah atau apa kurang dana, kurang support, jadi mungkin rumah sakitnya belum ada sistem yang terkomputerisasi yang mendukung kinerja perawat maupun rumah sakit agar dapat melakukan pelayanan yang baik. Padahal kalau untuk di luar negeri sendiri, mereka itu sangat mengutamakan pelayanan. Jadi pemerintah mereka selalu mendukung. Pemerintah kita mendukung, cuman mungkin tidak semua rumah sakit ya. Tidak semua rumah sakit, tidak semua puskesmas, tidak semua klinik. Apalagi yang swasta. Kecuali yang negeri-negeri. Ya. Nah, oke. Materi kita cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Materinya ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada yang lain? Oke, kalau belum ada, berarti hari ini kita quiz. Quiznya langsung menggunakan quizzes. Minggu depan ya, ini materi minggu depan, ethical consideration. Oke, quiznya